Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati, Bapak Riwendi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Timang. Kemudian yang kami hormati kepada Dewan Guru seluruhnya beserta staf dari SMA Negeri 1 Timang yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sangat kami cintai dan kami banggakan anandaku sekalian, siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Timang. Semoga anandaku sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di yaumul qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pagi ini? Semangat? Masih semangat? Kondisinya gimana? Sehat? Sehat ya? Hatinya gimana? Aman? Moodnya aman pagi ini? Baik, dijaga selalu hati dan moodnya supaya apa? Dalam menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru nanti dalam sehari ini dan hari-hari yang akan datang selalu bisa masuk pas di dalam pikiran dan mengena sebagai ilmu yang manfaat nantinya. Ingin menjadi orang yang bermanfaat, anak-anak sekalian? Ya, itu adalah harapan kita semuanya. Baiklah Bapak Kepala Sekolah dan anak-anak sekalian di sini. Ini tanggal berapa? 1. Tanggal 1 itu di dunia internasional diperingati sebagai Hari HIV AIDS sedunia. Pernah dengar HIV AIDS? Itu apa? Penyakit. Penyakit yang kayak apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kayak gatal-gatal kah? Atau benjol-benjolan kah? HIV AIDS itu adalah penyakit yang menyerang imun tubuh. Kita semuanya ini punya imun tubuh. Imun tubuh itu apa? Kekebalan tubuh. Bayangkan jika dalam tubuh kita ini tidak ada unsur kekebalannya, apa yang terjadi? Mudah sakit, kemudian komplikasi dan lain sebagainya. Jadi pada 1 Desember ini Dunia Internasional memperingati sebagai Hari HIV AIDS sedunia. Tujuannya untuk apa kita memperingati itu? Untuk bersama-sama memikirkan, mencegah, mencari solusi dan mengatasi dari permasalahan HIV AIDS itu sendiri. Karena kenapa? Penyakit HIV ini ada yang sadar dia terjangkit, bahayanya ada yang tidak sadar dia terjangkit. Sebagai contoh, di sini ada data. Menurut Kementerian Kesehatan, kasus HIV ini di 2023 totalnya ada 526.841 kasus yang telah terinfeksi HIV. Di antaranya 429 menyadari kondisinya, 97.000 sekian tidak menyadari kondisinya. Bahaya, tiba-tiba out atau meninggal. Kenapa? Karena HIV ini dia menjangkiti kita, menyerang imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita nanti terkena, akhirnya semua virus, entah itu virus yang dari luar ataupun yang di dalam tubuh kita seperti kanker dan lain sebagainya, itu sudah tidak bisa ditahan. Kalau kita sekarang kondisi dalam sehat, tidak terpapar HIV AIDS, insya Allah mungkin sakitnya cuma panu atau sakit kepala saja.
Tapi kalau ini sudah luar biasa, nanti komplikasi, berbahaya. Terus apa sih sebab dari penyakit HIV/AIDS itu sendiri? Intinya yang pertama adalah secara garis besar itu terjadi karena pergaulan bebas. Bebas di sini adalah bebas yang tanpa kontrol, bebas yang sudah tidak berdasarkan kepada norma sosial maupun norma agama, kelewat batas, gaya berpacaran yang ekstrim, kemudian hal-hal yang lain. Jadi HIV ini terjangkit, kebanyakan kasusnya itu terjadi karena hubungan seks di luar kebanyakan di kasusnya adalah di luar nikah, karena gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Jadi pendidikan seks ini perlu Ananda dapatkan dari mana? Dari rumah dulu, dari keluarga. Perlu diajari oleh bapak ibunya, nak, kamu jangan ini, kamu jangan itu perihal seks. Pernah tidak? Pernah. Nah, kamu itu laki-laki, jangan suka melihat yang punyanya perempuan. Itu diantara pendidikan seks dasar dari orang tua kepada anaknya. Dan ini penting, pendidikan seks ini. Supaya apa? Supaya nantinya kita tahu, khususnya yang perempuan, bagian mana yang harus dilindungi dari tubuhnya, bagian mana yang harus ditutupi dari tubuhnya, bagaimana yang bisa dilihat atau dikonsumsi oleh laki-laki. Aurat perempuan ada yang tahu? Wajah, kemudian telapak tangan, itu aurat harus dilindungi. Kenapa harus ada aturan aurat dan sebagainya? Untuk meminimalisir garangan-garangan di luar sana. Ini garangan nih, di luar sana tertarik dengan anandaku sekalian yang putri-putri ini. Itu sudah dituntut di dalam agama. Agar apa? Agar perempuan-perempuan ini dimanapun berada senantiasa menutup aurat, agar tidak muncul nafsu-nafsu atau pandangan-pandangan negatif dari yang melihat. Karena itu pemicunya di antara pergaulan bebas. Jadi selain HIV itu tadi karena seks bebas, pergaulan bebas yang tiada kontrol, juga karena faktor kemungkinan tidak sterilnya jarum suntik dan lain sebagainya. Bukan jarum suntik medis ya, kalau medis itu sekali pakai dan itu sudah ada lisensinya. Contoh jarum suntik apa coba yang kira-kira digunakan tapi itu tidak steril? Biasanya kalau orang pecandu narkoba dia menggunakan jarum suntik itu dan lain sebagainya. Dan itu jarum-jarum suntik bekas yang digunakan. Jadi itu bisa memicu tertularnya HIV/AIDS. Selanjutnya faktor keturunan juga ada dari proses melahirkan atau proses menyusui. Cuman di daerah kita ataupun di Indonesia ini kebanyakan HIV itu terjadi karena pergaulan bebas itu tadi. Tidak memakai pengaman dan sebagainya, sering jajan gonta-ganti. Ini saya sampaikan, bukan mau mengajar-ngajari, tapi edukasi kepada anak sekalian. Banyak penyakit ataupun hal-hal negatif di luar sana yang mengintai anandaku sekalian beserta kami semuanya kalau kita melakukan hal-hal yang memang itu di luar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan, semacam itu. Terus bagaimana cara menghindarinya supaya kita tidak sampai nanti akhirnya terjangkit dari HIV/AIDS itu sendiri? Di antaranya kita harus menjaga perilaku. Itu tadi, kalau perempuan menutup aurat itu sebagai upaya untuk mencegah pergaulan bebas yang akhirnya nanti bisa meminimalisir kita dari terjangkitnya virus HIV/AIDS itu sendiri. Kemudian bagi laki-laki, jaga pergaulannya, banyak lakukan hal-hal yang positif, begitu juga perempuan. Jangan sering termenung sendiri, mending cari kawan melakukan kegiatan yang positif. Mancing contohnya, di luar di luar jam sekolah tadi,
Jangan waktu jam sekolah ngajak temannya mancing di situ. Ada ikannya nggak situ? Kalau ada bahaya Pak. Jadi perbanyak kegiatan positif. Olahraga luar biasa kemarin SMA 1 Timang mengadakan OSIS Cup. Itu sebagai ranah selain untuk menggali prestasi, juga untuk meminimalisir anak-anakku sekalian, siswa-siswinya, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Diarahkan oleh bapak ibu gurunya untuk memperdalam bidang olahraga. Itu termasuk pengalihan dari hal-hal yang nanti bisa menjerumuskan anak-anakku sekalian ke dalam ranah pergaulan bebas. Ini mohon maaf, di sekitar anak-anakku sekalian sudah pernah terjadi hal-hal negatif karena pergaulan bebas itu sendiri. Pernah? Bagaimana? Akan banyak yang dikorbankan, sangat disayangkan. Prestasi dikorbankan, kemudian pendidikan dikorbankan. Kalau sudah zaman era sekarang ini, kalau kita tidak berpendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan, padahal kita mampu, maka otomatis akan menyesal nanti kemudian hari. Karena semua ini segalanya sekarangnya membutuhkan latar belakang pendidikan, membutuhkan pengalaman pendidikan, mau masuk kerja, mau berinteraksi dan lain sebagainya. Jadi yang sudah terjadi itu hal-hal yang negatif yang ada di sekitaran kita menjadikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa menjaga diri, menjaga pergaulan kita dari hal-hal yang nanti bisa membawa kita ke hal-hal yang menyusahkan diri kita sendiri, membuat malu orang tua, guru dan lain sebagainya. Bisa ya? Intinya keep positif, tetap berpikir positif, jauhi hal-hal yang negatif. Kan kita sudah tahu nih mana yang baik dan mana yang benar. Iya, baik menurut undang-undang, norma agama, norma apapun itu, juga buruk menurut undang-undang dan norma apapun. Paham ya? Nah itu anak-anakku sekalian, dalam kesempatan pagi ini terima kasih kepada pihak sekolah, bapak kepala sekolah beserta ibu guru, bapak guru dan staf sekalian sudah memberikan kesempatan kepada kami. Sedikit yang dapat kami sampaikan, mungkin karena juga anak-anakku mau mengikuti kegiatan belajar mengajar pada waktu normalnya. Jadi intinya mari bersama-sama menjadi kewajiban kita semuanya, tidak hanya bapak ibu guru di sini, tidak hanya penyuluh agama, tapi kewajiban itu ada pada diri anak-anakku sekalian di sini. Ayo, mari kita tanamkan bahwasanya kita harus melakukan hal yang baik dan bermohon kepada Allah supaya kita dikuatkan untuk melakukan hal yang baik tersebut. Dan marilah kita hindari hal-hal yang buruk dan mohonlah kepada Allah supaya kita dikuatkan untuk menghindari hal-hal yang buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Banyak kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.